Great. Hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau saya sampaikan pagi hari ini. Miracles are not born in the comfort zone. Mujizat tidak lahir di zona nyaman. Alright, teman-teman, coba perhatikan ini ya. Hampir semua orang mau mujizat, ya enggak? Tapi sangat sedikit orang yang mau masuk ke situasi tempat mujizat itu lahir. Kita berdoa, Tuhan tolong aku. Tapi diam-diam kita berharap, Tuhan jangan pakai cara yang menyakitkan ya. Padahal kalau kita jujur ya, membuka Alkitab, mujizat Tuhan itu hampir selalu muncul saat keadaan paling buruk. Bukan ketika semua sedang baik-baik saja. Bukan ketika tabungan itu penuh, saldo itu besar, ya, saldo di bank itu banyak, ya. Bukan ketika dokter berkata aman, penyakit Anda aman, tidak ada apa-apa. Bukan ketika laut itu sedang tenang. Justru ketika roti habis, badai mengamuk, kubur sudah ditutup. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang keras. Krisis bukan bukti Tuhan itu absen. Seringkali panggung tempat Tuhan bekerja itu paling nyata. Mari kita lihat 3 mujizat besar Yesus tengah krisis ya. 1, mujizat pertama apa? 5 roti 2 ikan ya. Saat logika sudah menyerah. Ya, bayangkan situasinya. Lebih dari 5.000 orang di tempat sunyi, hari mulai gelap, perut lapar, keroncongan, ya enggak? Apa yang terjadi? Murid-murid panik. Lalu salah satu muridnya berkata, suruh mereka pulang. Itu bahasa modernnya ya. Kami tidak sanggup, ini bukan tanggung jawab kami. Situasi ini terlalu besar. Tapi Yesus berkata apa? Sesuatu yang menusuk, kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Tuhan sering meminta kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas melebihi kemampuan kita. Ya enggak? Seorang anak datang, cuma bawa 5 roti dan 2 ikan kecil. Kalau dipikir manusia ini bukan solusi. Ini hanya lelucon. Ya. Bagaimana? Orang lebih dari 5.000. Modalnya cuma 5 roti 2 ikan. Bukankah ini lelucon? Tapi di tangan Yesus yang kecil menjadi cukup. Yang kurang menjadi limpah. Yang tidak masuk akal menjadi kesaksian. Semua makan sampai kenyang. 5.000 orang lebih ya. Tapi tersisa. Masih tersisa berapa? 12 bakul. Jadi pesannya keras hari ini. Krisis mengungkap siapa yang kita andalkan. Saat kita berhenti mengandalkan angka, Tuhan mulai menunjukkan kuasa. Wow. Teman-teman, jangan-jangan kita belum melihat mujizat karena kita masih sibuk menghitung kekurangan, bukan menyerahkan apa yang ada. Mujizat kedua, waktu Yesus menenangkan badai saat hidup hampir tenggelam. Sekarang kita pindah ke danau, perahu kecil, malam hari, angin kencang, ombak masuk. Nah ini bukan hujan biasa teman-teman. Ini badai yang bisa menenggelamkan nelayan yang profesional sekalipun ya. Murid-murid teriak, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Jujur saja, bukankah itu juga doa kita? Saat ekonomi runtuh, saat penyakit datang, saat anak-anak bermasalah, saat pelayanan macet, Tuhan engkau lihat tidak sih? Dan di tengah kepanikan itu Yesus tertidur.
Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia berdaulat. Yesus bangun, menghargai angin dan sunyi. Laut tenang, lalu Yesus bertanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini tamparan rohani. Artinya apa? Masalah besar tidak otomatis berarti Tuhanku kecil. Badai keras tidak membatalkan penyertaannya. Kadang Tuhan tidak langsung menghentikan badai, karena ia mau menghentikan kepanikan di dalam kita lebih dahulu. Mujizat ketiga cerita mengenai Lazarus ya. Lazarus yang dibangkitkan saat semua mengira sudah terlambat. Sekarang ini yang paling ekstrim. Lazarus sakit, Yesus tidak datang cepat-cepat, hingga Lazarus itu mati. Dikubur dan sudah 4 hari. Marta berkata apa? "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini." Kalimat itu penuh iman, ya enggak? Tapi juga penuh kekecewaan. Kecewa terhadap siapa? Terhadap Yesus yang datang terlambat, ya enggak? Artinya seandainya Engkau datang lebih cepat, bukankah kita juga sering berkata begitu? Tuhan, kalau Engkau tolong dari dulu, Tuhan, kalau Engkau campur tangan waktu itu, Yesus datang ke kubur, batu besar menutup pintu, dan Yesus berkata apa? Angkat batu itu. Itu perintah yang aneh. Mayat kan sudah 4 hari, sudah berbau, sudah busuk, tapi justru di situ Yesus berseru, "Lazarus, marilah keluar." Dan orang mati itu berjalan keluar. Ini bukan mukjizat kecil, teman-teman. Ini deklarasi. Tidak ada krisis yang terlalu terlambat bagi Tuhan. Kubur bukan titik akhir kalau Yesus masih bicara. Yang menjadi masalah kepada manusia adalah apa? Selesai. Tuhan sebut apa? Belum. Penekanan pedas ini menggugah kita semua. Ya enggak? Perhatikan polanya. Kelaparan itu Tuhan melipat gandakan. Badai Tuhan menyenangkan. Kematian Tuhan membangkitkan. Artinya apa? Tuhan tidak panik dengan situasi yang membuat kita gentar. Masalahnya sering bukan pada krisis, tapi pada iman kita di tengah krisis. Kita mau Tuhan bekerja asal tidak lewat sakit, asal tidak lewat kekurangan, asal tidak lewat penantian. Padahal mujizat jarang lahir di zona nyaman. Jadi pesan moralnya teman-teman, mujizat tidak lahir di zona nyaman ya. Tuhan jarang bekerja ketika kita terlalu aman. Dia sering bergerak ketika kita dipaksa percaya. Zona nyaman membuat iman mandek. Krisis memaksa kita naik level. Banyak orang mau mujizat, tapi menolak proses yang melahirkan mujizat. Ketika Tuhan mengizinkan tekanan, itu bukan tanda ia pergi, itu tanda ia sedang membentuk kita semua. Jangan berdoa hanya supaya badai berhenti. Berdoalah teman-teman supaya imanmu berdiri tegak di tengah badai. Teman-teman, jadi kalau hari ini hidup Anda sedang di titik terendah, uang seret, tubuh lemah, keluarga goyah, pelayanan berat, jangan langsung berkata, "Tuhan meninggalkan aku." Bisa jadi justru sekarang Tuhan sedang menyiapkan kesaksian terbesar Anda. Karena krisis bukan kuburan bagi iman. Krisis sering menjadi ruang bersalin bagi mujizat. Jadi teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini ya. Tolong jawab jujur dan tentukan masing-masing jawaban Anda. 1, di area mana hidup Anda sekarang sedang ditekan Tuhan untuk keluar dari zona nyaman, namun Anda justru melawan? 2, apakah Anda lebih suka berdoa supaya situasi berubah atau supaya karakter Anda yang berubah? Ya, tolong jawab pertanyaan ini baik-baik dan tentukan masing-masing ya.
Faith grows best in difficult places. Iman bertumbuh paling kuat di tempat yang sulit. Comfort is the enemy of spiritual growth. Kenyamanan adalah musuh pertumbuhan rohani. Teman-teman, jadi closing statement-nya, jika hidup Anda sedang tidak nyaman hari ini, jangan langsung panik. Mungkin justru disitulah Tuhan sedang bekerja, karena mujizat bukan lahir di sofa yang empuk, bukan di situasi yang serba aman, bukan di wilayah tanpa resiko. Mujizat lahir ketika manusia sudah sampai batasnya, dan hanya Tuhan yang tersisa sebagai sandaran kita semua. Teman-teman, kalau perhatikan baik-baik, mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang hari ini yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Ampuni kami ketika kami lebih mencintai kenyamanan daripada ketaatan. Ajari kami untuk percaya di tengah-tengah tekanan dan berdiri di tengah krisis, dan setia walau jalan terasa berat. Kami percaya Engkau bekerja bahkan saat kami tidak melihat jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini, konten ini memberkati Anda, silakan disampaikan, share bagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar banyak orang yang diberkati. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Amin. Tuhan Yesus berkati.